Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka perayaan Natal Universitas Satya Tera Bhinneka hari ini Sabtu 14 Desember 2024. Saya baca dari kitab Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 15. Demikian tertulis, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Saya senang dan bangga dalam perayaan Natal Universitas Satya Tera Bhinneka hari ini sekaligus dihadiri oleh Bapak Dewan Pembina Dr. Sofyan Tan, anggota DPR RI Komisi 10 fraksi PDIP. Dan saya tadi setelah mendengar beliau menyampaikan kata sambutan, saya pikir khotbah sudah selesai. Semuanya sudah habis, inti khotbahnya sudah disampaikan. Dan juga saya senang bersama seluruh mahasiswa generasi muda yang akan membawa negara kita menjadi negara maju. Mahasiswa, kalau saya katakan mahasiswa Satya Tera Bhinneka, yes, 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 begitu ya. Mahasiswa Satya Tera Bhinneka, yes, 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 gitu. Mahasiswa, wah belum terkabul ini. Ada doa yang diminta Pak Sofyan Tan tadi, membeli 1 hektar tanah, membangun gedung 10 lantai, 7 lantai, dan semua pengembangan universitas ini. Maka doa kita harus didengar Tuhan. Kalau nanti yes, yes, yes itu kuat gitu, supaya Tuhan dengar ya. Mahasiswa, masih 80%, harus sampai 100% biar tembus ini. Saya ulangi ya, nanti saya katakan mahasiswa Universitas Satya Tera Bhinneka, yes, 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 gitu ya. Mahasiswa, wah Tuhan dengar, kabullah permohonan kita ya. Saya akan membahas khotbah dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ini tema yang menarik. Saya menambah dari apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Tan tadi. Dengan subtema, marilah kita bersatu dalam perjalanan menuju Betlehem, merayakan inklusivitas, keberlanjutan, dan keberagaman. Natal bukan hanya tentang satu momen, tetapi juga perjalanan kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Natal bukanlah momen. Ini menarik. Kalau hanya momen, maka berhentilah pada perayaan Natal. Tapi Natal adalah sebuah perjalanan bersama-sama. Jadi bukan hanya Dewan Pembina, anggota yayasan, bukan rektorat, bukan sivitas akademika, tapi seluruh yang hadir saat ini harus bersama-sama berjalan menuju Betlehem. Apa itu Betlehem? Betlehem, bait lehem. Bait itu rumah, lehem itu roti. Jadi kita harus bersama-sama berjalan menuju bait lehem, di mana ada roti kehidupan, di mana ada rumah kudus, di dalamnya ada roti kehidupan, dan di sana kita akan menerima roti kehidupan itu untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Pak Sofyan Tan mengatakan tadi, kalau kau sudah belajar dengan baik, mengikuti aturan kampus, mengikuti aturan dosen, kamu punya kualifikasi, kualitas, kompetensi, engkau akan bawa roti pula
pulang ke rumahmu untuk engkau beri makan orang tua dan sanak saudaramu. Amin. Pendidikanlah pintu masuk untuk membawa Bethlehem, roti kehidupan. Jadi tema ini menggambarkan sebuah respon dari para gembala ketika menerima kabar dari malaikat. Malaikat mengatakan, pergilah ke Bethlehem dan lihatlah apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan katakan kepadamu. Lalu para gembala memberi respon. Lalu mereka berkata, marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Jadi kalau tidak ada respon, maka tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang baru. Ketika Universitas Setia-Tera Bhinneka ini menawarkan pendidikan berdasarkan KIP, lalu Anda tidak berespon, Anda tidak akan mendapatkan roti kehidupan. Tapi karena Anda merespon, hadir menjadi mahasiswa di Universitas Setia-Tera ini, maka Anda akan mendapatkan roti kehidupan. Amin. Ini menjadi pintu masuk ketika ada responmu terhadap panggilan bangsa untuk menjadi pembelajar, untuk diajar, untuk memperoleh pengetahuan yang baik, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kita bayangkan 2045, Anda berarti sekarang berada, nanti semua yang hadir saat ini akan berada pada pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi kalau saudara-saudara tidak siap sekarang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, maka kamu tidak akan menjadi roti kehidupan. Kamu bukan menjadi Bethlehem, di mana orang akan datang kepadamu meminta sesuatu yang terbaik darimu untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Apa yang hendak kita renungkan atau pelajari dari tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Yang pertama yang hendak kita pelajari pertama ialah soal Bethlehem itu simbol pengharapan dan kerendahan hati dan persatuan. Tadi Pak Sugantar sudah mengatakan kelahiran Yesus di kandang domba simbol kerendahan hati. Bukan tidak bisa Allah yang Maha Kuasa lahir di rumah sakit terkenal di Bethlehem. Bukan tidak bisa Allah menjadi manusia di rumah yang terbaik di Bethlehem. Tapi Allah menjadi manusia, Allah yang Maha Kuasa menjadi Allah yang terbatas dalam diri manusia, supaya dalam keterbatasannya mampu membebaskan manusia yang terbatas, supaya manusia yang terbatas mendapat kemuliaan bersama Kristus yang adalah Maha Kuasa. Jadi Anda mungkin dulu terbatas dananya, tidak bisa kuliah. Anda mungkin terbatas pengetahuannya, tidak memiliki kemampuan untuk belajar. Tapi di keterbatasan ini Universitas Setia-Tera Bhinneka memanggil saudara untuk dididik, dibekali, diperlengkapi menjadi orang yang punya kompetensi, punya kapasitas, punya kemampuan membawa kemajuan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari kesederhanaan akan muncul berkat yang berkelimpah. Itu yang pertama. Jadi Bethlehem adalah simbol pengharapan, simbol kerendahan hati, simbol persatuan. Kalau simbol persatuan, tadi para gembala itu ketika mereka mengatakan marilah, itu berarti bukan satu orang. Kalau satu orang dia berespon, diam-diam pergi ke Bethlehem. Tapi kata marilah, dia mengajak teman-teman gembala lain, mengajak teman-teman di sekitarnya untuk datang ke Bethlehem. Itu berarti persatuan untuk mencari apa yang terjadi di Bethlehem. Jadi para mahasiswa juga begitu. Jangan hanya Anda sendiri yang akan pintar dan menjadi berkat, tapi ajak keluargamu, ajak temanmu untuk bisa mendaftar tahun depan di Universitas Setia-Tera Bhinneka ini, supaya kampus ini bisa membuka prodi baru, membuka fakultas baru,
Karena Dewan Pembina tadi sudah mengatakan akan dibangun 10 lantai untuk gedung kuliah. Kalau hanya 4 prodi sudah berlebihan itu. Tapi kalau ada 10 prodi, 6 fakultas atau 8 fakultas, maka Satya Tera menjadi universitas swasta bertaraf internasional. Amin. Menyaingi Oxford nanti, Cambridge. Sehingga jebolan-jebolan alumni Satya Tera membawa berkah. Satya itu artinya setia, Tera bumi, bineka keberagaman. Mahasiswa yang setia kepada bumi persada Indonesia yang bineka ini, yang multi religius, multi ras dan suku agama. Kalian adalah manusia, mahasiswa, alumni yang setia kepada bumi persada Indonesia yang akan membawa pembaharuan. Itu yang pertama yang kita renungkan dari tema ini. Bethlehem, simbol harapan, kerendahan hati, dan persatuan. Yang kedua yang hendak kita pelajari dari tema ini ialah inklusivitas. Natal bagi semua orang, bukan untuk satu orang. Yesus lahir di Bethlehem bukan hanya untuk orang Bani Yahudi, Bani Israel. Tapi Yesus datang untuk semua orang, menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak identik hanya orang Kristen. Orang yang berdosa tidak identik agama Kristen saja, tapi agama lain. Semua kita manusia yang berdosa, dan setiap manusia yang berdosa, Yesus hadir untuk mengampuninya, memberi keselamatan kekal, supaya kita hidup di bumi dan masuk surga. Amin. Dunia ini hanya perjalanan, persinggahan kita terakhir ialah surga. Bersama beriman menuju surga kekekalan. Berarti kita inklusif, berada dalam sebuah universitas yang akan mencipta manusia, yang akan mendidik manusia menjadi manusia yang membawa kedamaian bagi keberagaman. Itu yang kedua. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Natal ialah Allah bukan untuk sektarian atau orang yang terkumpul dalam suatu tempat, tapi Allah kelahirannya melalui Kristus Yesus adalah untuk semua orang. Jadi Natal mengajak kita untuk menghancurkan tembok-tembok, tirani-tirani yang ada di kita, di masyarakat kita, stereotip yang kita bangun, hapuskan. Imajinasi-imajinasi sektarian hapuskan. Tapi jadilah menjadi mahasiswa yang bineka, yang beragam, yang dikumpulkan dalam satu universitas. Kita adalah satu rumah Indonesia. Itulah Natal, inklusivitas. Jadi hancurkanlah segala pemisah tembok, budaya, agama, suku, status sosial. Mari kita bersama membangun bangsa melalui pendidikan. Itu yang kedua yang mau kita renungkan dari tema marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Natal adalah inklusivitas. Yang ketiga, Natal adalah keberlanjutan. Natal tadi saya katakan bukanlah momen, tapi dia proses. Berarti Natal adalah sebuah proses yang panjang untuk menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat berarti butuh proses studi, dibekali, diajari. Jadi kalau mahasiswa ketika diberikan tugas langsung memble, itu berarti dia tidak tunduk pada proses. Ada banyak mahasiswa ketika ditegur dosen, diancam dosen, ketakutan. Karena mahasiswa sekarang adalah mahasiswa manusia zaman manusia atau generasi stroberi. Stroberi itu kan indah di luar kelihatan. Tetapi kalau stroberi itu di luar, kalau mahasiswa ini kan tariannya, musiknya, semua inovasinya bagus sekali. Tapi ketika mengalami benturan, memble, langsung pecah stroberinya, langsung tidak punya kemauan untuk bertahan dalam proses.
Mahasiswa yang tidak tahan dalam proses biasanya dieliminasi oleh alam. Karena berkelahi di kelas, berkelahi di ruang perkuliahan, berkelahi di luaran tawuran. Tadi ketua dewan pembina mengatakan dipecat. Atau tidak memenuhi absen 75%, dipecat. Kami baru saja memecat satu orang mahasiswa kami karena berkelahi di kamar. Lalu orang tuanya datang untuk nego supaya berdamai orang tua dengan orang tua. Kami bilang tidak bisa. Karena peraturan kampus adalah tertinggi di kampus. Jadi kalau mahasiswa membuli, 2 tahun yang lalu ada membuli, kami pecat 8 orang. Ini tadi, masih minggu yang lalu kami pecat 1 orang. Padahal mahasiswa teologi masa bisa berkelahi di kamar. Kita pecat. Ini persoalan mental tadi. Jangan mental health. Sebentar-sebentar merasa terjolimi, sebentar-sebentar merasa dikerasi dosen, langsung memble. Mahasiswa yang ingin ikut proses. Natal adalah sebuah proses, bukan momen. Bukan perayaan Natal berhenti di sini di gedung ini, tapi perayaan Natal adalah proses di mana Yesus lahir di Bethlehem. Itu memulai proses menyelamatkan Anda dan saya, menyelamatkan dunia ini. Maka dia lahir besar, mendidik, lalu mati di Golgota. Itu proses. Jadi Natal bukan berhenti pada momen, tapi Natal adalah berkelanjutan. Satya Tera ini bukan berhenti pada hari ini, tapi berkelanjutan. Walau masih angkatan kedua, akan ada angkatan keempat, kelima, dan keenam. Pada angkatan keempat berarti sudah diwisuda nanti, dan akan diwisuda di gedung baru. Bukan lagi di sini, tapi di gedung baru yang akan kita impikan itu. Maka mahasiswa banyak berdoalah supaya proses itu berjalan dengan baik. Itu yang ketiga, Natal berkelanjutan. Bukan momen, tapi proses yang panjang di mana kita membawa kabar baik, kabar kelahiran itu untuk orang lain, untuk kita sebarkan kepada dunia sekitar kita. Dengan demikian, Natal adalah menjaga keharmonisan, menjaga stabilitas perkuliahan, menjaga semua yang ada dalam Universitas Satya Tera ini. Yang keempat, apa yang mau kita pelajari dari tema ini? Yang keempat ialah keberagaman. Natal adalah keberagaman. Dalam perbedaan kita menjadi satu. Unity in diversity. Bineka Tunggal Ika. Jadi kalau hanya satu ragamnya kita semua, tidak enak dan tidak indah. Tapi karena ada warna-warni merah, kuning, hijau, menjadi pelangi. Pelangi itu indah sekali, bukan? Tapi kalau hanya merah, kuning, hijau, enggak merah. Tapi semua harus dipadu, sama seperti kor yang tadi. Itu tidak mungkin sekali latihan langsung terjadi paduan suara. Namanya pun kor paduan suara. Memadukan suara 1, 2, 3, dan 4. Mungkin pelatih sampai berkali-kali gitu kan. Lalu sehingga dia pada akhirnya dia mengatakan dia sudah bisa menggerak-gerakkan jemarinya, lalu suara yang dipimpinnya bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Maka kampus ini adalah kampus yang memadukan pelbagai keberagaman, multi etnis, multi religius, multi agama di kampus ini untuk dilatih oleh para pelatih, dosen-dosen profesional, dosen-dosen yang handal, yang praktisi, sehingga Anda menjadi sebuah paduan suara besar mengeluarkan alumni Satya Tera Bineka yang unggul, yang berkualitas, membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Itu yang keempat, keberagaman. Itu adalah kekuatan dari universitas ini. Sehingga kita yang hadir saat ini, saya salut ada ibu-ibu bapak-bapak yang beragama Islam merayakan bersama kami. Syukur, puji Tuhan. Alhamdulillah. Itu berarti kita tidak lagi membangun tembok besar di sini.
Tapi kita sudah meruntuhkan. Kita adalah saudara, satu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama rindu membangun bangsa ini dalam keperbagaian kita. Dari diri kita, dimulai dari diri kita tadi pada wakil 4. Dimulai dari diri kita. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada tanganmu, apa yang ada pada pikiranmu, apa yang ada pada hatimu, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Mungkin yang ada pada tanganmu ada handphone, ada laptop, ada pensil, ada pulpen. Pakailah itu untuk mengerjakan paper-paper yang berkualitas. Kalau papermu bagus, kirimkan ke jurnal-jurnal berkualitas. Naik akreditasi kampus, naik citasi dosen, naik semua. Akhirnya nanti menjadi akumulasi. Maka Satya Tera menjadi kampus unggul. Bukan hanya baik sekali, tapi unggul. Itu yang keempat. Sekarang apa yang hendak kita renungkan dalam perayaan Natal bersama ini? Yang pertama, Bethlehem sebagai simbol penyingkapan diri Allah. Jadi di mana Bethlehem, di mana ada Allah menyingkapkan diri, disitulah Bethlehem. Jadi kalau dikatakan sekarang, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, jangan bayangkan besok kita pergi ke Israel. Bukan. Ini simbol. Kalau kita pergi ke Bethlehem 45 juta, mahal. Tapi marilah ke Bethlehem artinya apa? Di mana penyingkapan diri Allah ada, disitulah Bethlehem. Kalau di kamarmu itu engkau tersingkap, di mana Allah, hadirat Allah ada di pos-kosanmu, itu juga Bethlehem. Atau di rumahmu, engkau menghadirkan Allah di rumahmu, itu juga Bethlehem. Atau paling baik, pergilah ke bait suci, di mana Anda terdaftar, disitulah Bethlehem. Maka pergilah. Kalau Anda kurang beribadah, mulai minggu ini katakan, marilah pergi ke Bethlehem. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hendak kita renungkan? Perjalanan ke Bethlehem sebagai simbol iman. Perjalanan ke Bethlehem itu sebagai simbol iman. Jadi kalau Anda sedang berjalan di semester 2 atau 4 sekarang, jangan berhenti di semester 4. Anda tidak akan apa-apa. Tapi lanjutkan semester 5, 6, 7, 8. Lalu Anda diwisuda, maka Anda menjadi berkat. Kalau hanya berhenti di kilometer 2, Anda tidak sampai kilometer 4. Sia-sia perjuanganmu. Iman kita pun jangan berhenti di dunia ini. Iman kita harus berakhir di surga kekekalan. Yesus yang lahir di Bethlehem tidak berhenti di Bethlehem. Dia pergi ke Galilea berkeliling, mengajari desa ke desa, mengajari kasih Kristus sehingga orang menerima kebenaran. Itu yang kedua. Perjalanan ke Bethlehem adalah simbol perjalanan iman kita. Yang ketiga, keberlanjutan sebagai prinsip kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan keberlanjutan dari subtema ini, maka kerajaan Allah tidak hanya berhenti pada masa Natal, tapi terus menerus menjadi sebuah perjalanan yang tiada henti. Sehingga Natal Allah tanggung jawab kita meneruskan ke generasi berikutnya. Kalau hari ini kami sampai di sini, maka generasi berikutnya sampai di sana, lalu terus menerus perkembangan akan berlanjut. Jadi Natal adalah keberlanjutan kerajaan Allah. Tidak hanya berhenti di Bethlehem, tapi dari Bethlehem, dari Jerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung dunia. Itu berarti ada keberlanjutan kerajaan Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam Natal Satya Tera Bhinneka pada hari ini? Yang keempat ialah kesatuan dalam perbedaan. Jadi kesatuan dalam perbedaan dikatakan tadi, marilah itu kita bersatu. Lalu kapan kita mulai? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Kapankah kita mulai bersatu? Coba kita baca dulu tema ini bersama. Marilah besok. Coba kita baca dulu. Marilah
Salah, mungkin marilah tahun depan, atau marilah besok, marilah minggu depan. Tidak, tapi sekarang. Marilah sekarang. Jadi kita tidak akan bersatu nanti, tapi kita bersatu sekarang. Marilah kita bersatu sekarang membangun Satyatera Bhinneka ini. Mahasiswa membangun dari kualitas sebagai mahasiswa, para dosen membangun kualitas sebagai dosen, dan Dewan Pembina membangun sarana prasarana supaya semua proses belajar mengajar terjadi dengan baik. Maka itulah persatuan dan kesatuan untuk mengembangkan kampus menjadi kampus unggul, kampus swasta referensi terbaik di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan menolong kita memahami firman yang mengajak kita ke Bethlehem sekarang, memperbaiki diri kita menjadi orang yang terbaik, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa, kelahiranmu di Bethlehem menginspirasi kami untuk ikut berbagi, bahkan sama seperti gembala memberi respon melihat apa yang terjadi di Bethlehem. Mereka bersatu, mereka berproses, mereka bersatu hati pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi kudus Yesus, supaya mereka beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Kami mohon supaya Tuhan memberkati semua mahasiswa, orang tua, Sivitas Akademika Satyatera Bhinneka ini, mulai dari Dewan Pembina, pengawas, rektorat, dan dosen, tenaga pendidikan, sehingga semua proses belajar mengajar di Satyatera ini berjalan dengan baik. Bahkan mereka menjadi kampus yang inklusif, berkelanjutan, dan kepelbagaian. Mereka menjaga itu sebagai kampus yang memuliakan Tuhan. Berkati usaha rencana pembina yang akan mengembangkan kampus, mengembangkan lahan, mengembangkan bangunan-bangunan, sehingga Satyatera bisa menjadi kampus rujukan, kampus swasta yang akan menjadi unggul di daerah kami, Sumatera Utara. Berilah kepada pembina hikmat bijaksana, kesehatan, panjang umur, berkat-Mu yang berkelimpahan, sehingga impian rencana besar ini terwujud di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua orang tua yang mendukung anak-anak kami di tempat ini, supaya anak-anak kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka kelak akan menjadi pelita bagi keluarga mereka, juru selamat bagi keluarga mereka, membawa secercah harapan, kehidupan, roti kehidupan mereka bawa bagi keluarga mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, panitia yang telah berdiri lelah, Tuhan berkatilah mereka, supaya mereka juga pada tahun-tahun mendatang menjadi orang-orang yang mengabdikan diri untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati para dosen, tenaga pendidikan, sehingga melalui mereka seluruh mahasiswa memperoleh ilmu yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Berilah kami semua panjang umur, para dosen dan tenaga pendidikan, berkati keluarga kami, anak-anak kami, sehingga kami tidak terhalang untuk mengajar, mentransformasi ilmu yang ada pada kami kepada seluruh mahasiswa. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya, karena kami memohon di dalam nama Yesus yang terlahir di Bethlehem. Amin.